Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di hadapan layar kita sudah nampak nilai ambang batas penyuluh agama Islam, di mana manajerial adalah 130, kemudian wawancara 24, dan teknis 180. Jadi berdasarkan surat edaran nomor 4 RB tahun 2023 tentang materi pokok dan kisi-kisi soal seleksi PDKK teknis tahun 2022, dia ada 4 seleksi. Yang pertama seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, kemudian seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi wawancara berbasis komputer. Kita lihat nilai ambang batas penyuluh agama Islam. Pada seleksi teknis, jumlah soalnya ada 100, durasi menitnya adalah 120 menit, nilai ambang batas 180. Jadi nilai kumulatif maksimum 500. Jadi satu benar, maka jawabannya kalau benar adalah mendapat nilai 5 di poin teknis. Soal manajerial, itu jumlah soalnya ada 25, durasi menit waktunya 40, nilai ambang batas 130, kemudian nilai kumulatif maksimum 200. Ini manajerial bersama sosial kultural. Manajerial jumlah soalnya 25, sosial kultural jumlah soalnya 20. Jadi nilai ambang batas 130, kemudian nilai kumulatif maksimum adalah 200. Kemudian soal wawancara itu 10 butir soal, kemudian durasi menit 10 menit. Ini satu soal 1 menit. Kemudian nilai ambang batas adalah 24, nilai kumulatif yaitu 40. Totalnya, jumlah soal totalnya 155, durasi menitnya 170, kemudian nilai ambang batas 334, nilai kumulatif 740. Mudah-mudahan para Bapak Ibu bisa mencapai nilai ambang batas dan insya Allah lulus semuanya dengan izin Allah. Jangan lupa juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga usaha kita ini tidak menyia-nyiakan hasil. Jadi usaha tidak sia-sia insya Allah. Baik, kita mulai soal yang pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, di bawah ini yang dimaksud dengan lebih dekat dengan si mayit disebut: A. Akrab, B. Dekat hubungan keturunannya, C. Dekat tempat tinggalnya, D. Disayanginya, E. Sering membantu pekerjaannya. Jadi ini kedekatan dengan si mayit dalam istilah warisan adalah B. Dekat hubungan keturunannya dengan si mayit. Maka yang akan mendapat harta warisan adalah orang yang dekat hubungan keturunannya dengan si mayit. Soal yang kedua, berikut ini yang tidak termasuk hikmah mawaris adalah: A. Ketaatan kepada Allah, B. Menegakkan keadilan, C. Hubungan kekeluargaan menjadi harmonis, D. Tidak menyengsarakan, E. Yang tua mendapat lebih banyak. Berikut ini yang tidak termasuk hikmah mawaris adalah mana pilihan Bapak Ibu? Jawaban yang tepat adalah E. Yang tua mendapat lebih banyak. Itu tidak termasuk hikmah dari mawaris. Soal yang ketiga, undang-undang di negara Indonesia yang mengatur pembagian warisan yaitu: A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1975, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1985, di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1989. Undang-undang di negara Indonesia yang mengatur pembahagian warisan yaitu A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Soal yang keempat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Bab 3, Pasal 49 Ayat 1 menjelaskan tentang tugas dan wewenang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Bab 3, Pasal 49 Ayat 1 menjelaskan tentang tugas dan wewenang. A. Pengadilan Agama, B. Penerangan Agama, C. Menteri Agama, D. Kantor Urusan Agama, E. Majelis Ulama Indonesia. Jadi undang-undang tentang warisan itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Maka pada bab 3 pasal 41 ayat 1 adalah A. Pengadilan Agama. Soal yang kelima. Adapun yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan harta warisan adalah A. Departemen Agama, B. Peradilan Agama, C. Kantor Urusan Agama, D. Penerangan Agama, E. Guru Pendidikan Agama. Adapun yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan harta warisan adalah B. Peradilan Agama. Soal yang keenam. Ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan menurut syarak disebut A. Ahlul furud, B. Asabah binafsihi, C. Asabah bighairihi, D. Asabah irat. Ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan menurut syarak disebut Ahlul furud. Jawabannya adalah A. Ahlul furud. Soal yang ketujuh. Ahli waris yang mendapat bahagian yang sudah ditentukan atau bagian tertentu disebut A. Zawil furud, B. Zawil asabah, C. Furudul muqaddarah, D. Aun irat. Ahli waris yang mendapat bahagian yang sudah ditentukan atau bagian tertentu disebut C. Furudul muqaddarah. Soal nomor 8. Berikut ini hikmah dari pembahagian harta warisan kecuali A. Mematuhi hukum agama, B. Menghilangkan monopoli, C. Menegakkan hukum Islam, D. Menambah kekuatan ibadah, E. Mayat akan mendapatkan kebahagiaan. Berikut ini hikmah dari pembahagian harta warisan kecuali. Jawaban yang tepat adalah E. Mayat akan mendapatkan kebahagiaan. Soal ke-9. Harta pusaka itu harus dibagi kepada ahli warisnya. Hal ini berdasarkan Al-Quran surat A. An-Nisa ayat 7, B. Al-Baqarah ayat 7, C. Ali Imran ayat 7, D. Al-Fatihah ayat 7, E. Al-Kahfi ayat 7. Harta pusaka itu harus dibagi kepada ahli warisnya. Hal ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Soal yang ke-10. Pada waktu pembahagian harta waris, walaupun bukan ahli waris, diperintahkan memberikan kepada yatim piatu dan fakir miskin apabila A. Dia hadir menyaksikan, B. Betul-betul yatim piatu, C. Betul-betul fakir, D. Betul-betul miskin, E. Semua betul. Ini perlu logika. Soal yang ke-10 ini perlu penalaran dan perlu logika. Coba kita baca sekali lagi. Pada waktu pembahagian harta waris, walaupun bukan ahli waris, diperintahkan memberikan pada yatim piatu dan fakir miskin apabila. Maka jawaban yang tepat adalah dia hadir menyaksikan. Oke, jangan jawab betul-betul yatim piatu ataupun betul-betul fakir ataupun betul-betul miskin. Tapi dia hadir menyaksikan.
Soal yang ke-11. Jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan jika ada semuanya yang berhak mendapatkan hanya A. 4 orang, B. 5 orang, C. 3 orang, D. 1 orang, E. 2 orang. Jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan jika ada semuanya yang berhak mendapatkan hanya berapa orang? Jawaban yang tepat adalah 5 orang. Jadi jika berkumpul ahli waris laki-laki dan perempuan, yang berhak mendapatkan adalah 5 orang. Soal ke-12. Seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan adalah A. 25 orang, B. 10 orang, C. 15 orang, D. 7 orang, E. 3 orang. Jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan adalah C. 15 orang. Seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan adalah 15 orang. Soal yang ke-13. Berikut ini yang dilakukan sebelum harta waris dibagikan kecuali A. Biaya perawatan sakit, B. Biaya perawatan jenazah, C. Membayar zakat, D. Melaksanakan wasiat, E. Biaya resepsi. Berikut ini yang dilakukan sebelum harta waris dibagikan kecuali A. Biaya perawatan sakit, B. Biaya perawatan jenazah, C. Membayar zakat, D. Melaksanakan wasiat, E. Biaya resepsi. Jawaban yang tepat adalah biaya resepsi. Jangan lupa Bapak Ibu menganalisis soalnya, kemudian dilihat apakah ada kecuali. Kalau kecuali, berarti soalnya adalah yang dilakukan sebelum harta waris dibagikan. Yang bukan dilakukan sebelum harta waris dibagikan adalah biaya resepsi. Kemudian soal ke-14. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang mendapat bahagian karena masih adanya ahli waris, yaitu A. Kakak, B. Saudara kandung laki-laki, C. Nenek perempuan dari pihak bapak, D. Anak laki-laki, E. Nenek dari pihak ibu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang mendapat bahagian karena masih adanya ahli waris, yaitu maka jawaban yang tepat adalah D. Anak laki-laki. Soal ke-15. Berikut ini yang termasuk faktor yang menyebabkan seorang tidak memperoleh pembagian harta warisan, yaitu A. Kekeluargaan, B. Memerdekakan budak, C. Pewarisan, D. Seagama, E. Pembunuh. Berikut ini yang termasuk faktor yang menyebabkan seorang tidak memperoleh pembagian harta warisan, yaitu jawaban yang tepat adalah E. Pembunuh. Soal ke-16. La yarisul qatilu minal maqtuli syai'an. Sesuai hadis tersebut bahwa tidak mendapat bahagian warisan A. Kafir, B. Murtad, C. Munafik, D. Hamba sahaya, E. Pembunuh. La yarisul qatilu minal maqtuli syai'an. Jawaban yang tepat adalah E. Pembunuh. Pembunuh tidak mendapat bahagian warisan. Berikut ini yang termasuk ahli furud dari ahli waris kecuali A. 1/2, B. 1/4, C. 1/8, D. 2/3, E. 1/5. Berikut ini yang termasuk ahli furud dari ahli waris kecuali jawaban yang tepat adalah E. 1/5. Soal ke-18. Berikut ini yang mendapat bahagian 1/2 bagi ahli waris kecuali A. Anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, B. Saudara perempuan tunggal yang sebapak, C. Saudara perempuan tunggal seibu sebapak, D. Suami jika istri tidak meninggalkan anak atau cucu,
dua saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Berikut ini yang mendapat bahagian seperdua bagi ahli waris adalah kecuali yang bukan mendapat bahagian seperdua bagi ahli waris adalah anak perempuan tunggal, tidak ada anak lelaki, saudara perempuan tunggal yang sebapak, saudara perempuan tunggal seibu sebapak, suami jika istri tidak meninggalkan anak cucu, dua seorang perempuan atau lebih yang sebapak. Maka yang bukan seperdua adalah dua saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Nomor 19. Quran Surat An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa bagi anak perempuan tunggal bahagiannya adalah sebesar A. 1/4 bahagian, B. 1/2 bahagian, C. 1/8 bahagian, D. 2/3 bahagian, E. 1/6 bahagian. Surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa bagi anak perempuan tunggal bahagiannya sebesar B. 1/2 bahagian harta warisan. Soal 20. Ahli waris yang tidak mendapat harta warisan karena dia terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Berarti dalam ilmu faraid disebut A. Mahbub, B. Mahjub, C. Mandub, D. Mardud, E. Mauhub. Ahli waris yang tidak mendapat harta warisan karena dia terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Berarti dalam ilmu faraid disebut B. Mahjub. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini hanyalah beberapa soal ilmu faraid dasar yang sudah Bapak Ibu ketahui. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini bisa nanti menjadi pembantu saat mengikuti tes seleksi P3K insyaallah. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Silakan Bapak Ibu memberikan saran dan masukan di kolom komentar, dan kalau boleh kami ketahui dari mana asal Bapak Ibu bertugas sekarang ini ataupun dari mana asalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.